Kan dulu itu kita di Jakarta ini hingar-bingarnya apa ya, saya tuh lebih ke dunia gemerlap lah, bahkan cenderung ke narkobanya lumayan agak kuat, mainnya ke diskotik apa segala macem dulu. Saya bingung cara untuk ngilangin apa ya, ketergantungan itu waktu itu. Bingung waktu itu ya. Jadi dari ketergantungan itu saya lihat kok kayaknya ada hobi yang memang benar-benar butuh difokusin, dan memang ini sedikit banyaknya tuh mempengaruhi, bisa menghilangkan dunia gemerlap itu. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Sembrang Channel. Nah, kali ini Sembrang Channel ada di kandangnya Ketua Lapak Alexis ya teman-teman ya. Bang Randul, teman-teman pasti udah pada tahu yang sudah pernah ngamen ke Lapak Alexis. Nah, di sebelah saya ini ada kru dari Lapak Alexis ya teman-teman ya. Nah, kita mulai perkenalan aja nih satu persatu nih. Dari sebelah kanan dulu. Bang Dul, gimana kabar? Alhamdulillah Bang Semprang sehat walafiat ya. Monggo Bang Dul diperkenalkan nih sama teman-teman Sembrang Channel nih. Oke. Dari sebelah mana dulu? Saya perkenalkan, ini ada beberapa perwakilan dari kru Lapak Alexis ya. Di mana beliau mempunyai peran dan tugas untuk kesuksesan Lapak Alexis. Saya kenalkan dari depan saya dulu. Nama saya Adi, sebagai joki yang terlepas burung. Oke. Nah, selanjutnya Panggilan cuma Bang Mali, cuma nama panjangnya Pulung Purwanto. Oke. Nah, tugasnya sebagai apa? Fleksibel, apa aja masuk. Gitu aja. Nah, selanjutnya Nah, nih. ini. Di sebelah saya dulu nih. Nah, ini nih. Ya, nama saya Mista Ramasli, tapi orang sering banyak nama manggil saya Bang Mita. Oke. Tugasnya sebagai apa nih, Bang Mita? Kalau dibilang tugas, ya siapa aja bisa Apa aja bisa masuk ya? masuk. Buku priwit apa segala macam masuk ya. Oke, lanjut. Ya, nama saya Boy, dan sebagai wasit tunjuk. Oke. Nah, selanjutnya Mas Boy. Selanjutnya yang paling datang nih, paling depan nih. Batak kopi Nama pengorban. saya Maxi. Saya sebagai juri tunjuk bisa, fluid bisa, fleksibel juga sih. Oke. Oke nih, saya ini lagi. Oke, Bang Dul. Sebelum kita ngomong-ngomong Lapak Alexis nih, Bang Dul ya. Bang? Iya. Ya. Saya mau tahu dulu nih, selain ngurusin lapak kayak gini, Bang Dul kesehariannya ngapain aja sih Bang Dul? Keseharian lumayan juga ya. Kan di sini kan ada usaha kontrakan. Saya punya usaha kontrakan, ada 42 pintu di sini. Terus sama jual ikan Bang, kalau pagi siang sore di pelelangan. Oh, pelelangan. Oke. Nah, sebelum Bang Dul tuh dulunya apa langsung terjun ke Merpati apa gimana sih Bang Dul? Iya, jadi kan dulu itu kita di Jakarta ini hingar-bingarnya apa ya, saya tuh lebih ke dunia gemerlap lah, bahkan cenderung ke narkobanya lumayan agak kuat, mainnya ke diskotik apa segala macem dulu. Saya bingung cara untuk ngilangin apa ya, ketergantungan itu waktu itu. Bingung waktu itu ya. Jadi dari ketergantungan itu saya lihat kok kayaknya ada hobi yang memang benar-benar butuh difokusin, dan memang ini sedikit banyaknya tuh mempengaruhi, bisa menghilangkan dunia gemerlap itu. Jadi akhirnya saya coba-coba terjun, dari awalnya saya main merpati rumahan, tiba-tiba ke kolongan. Dari kolongan itu saya iseng-iseng buka lapak di Lapak Bahari sini dulu. Ternyata saya perdalami, ternyata memang semua itu positif. Jadi ke narkobanya udah bener-bener sama sekali udah enggak saya. Dari 2012 saya kelola itu, saya udah bener-bener lupa. Jadi semuanya itu udah fokus ke Merpati Kolong. Nah, sebelum jadi pengelola lapak nih, Bang Dul itu main dulu di Merpati Kolongan apa langsung terjun jadi pengurus lapak kayak gitu Bang Dul? Oh iya, dari awal-awalnya saya ikut nih sama teman-teman di sekitaran sini, ikut-ikut pemain, jadi pemain juga. Terus saya ngelihat juga kok aturannya main kolong kayak apa, karena mempelajari kan, kita semua juga belajar. Saya belajar,
Ya awal-awal mainnya juga saya pertama di Kampung Bandan, terus pindah lagi ke Roxy, terus diajak-ajak ngamen ke Tabaci, Tabaci ke LP, LP ke R2, akhirnya balik lagi ke sini ke Lapak Bahari. Di Lapak Bahari lah di situ baru mulai pengelolaan, saya ditunjuk sama temen-temen nih. Jadi saya ditunjuk. Udahlah, Bang Dul aja yang pegang nih Lapak Bahari. Saya di situ pun nggak paham sebenarnya masalah peraturan seperti apa, kayak bagaimana. Saya lihat yang datang ke Lapak Bahari ini banyak kan senior-senior saya udah pengalaman lah main burung. Ya akhirnya dari situ saya coba-cobalah untuk cari ilmu ke Pantura, belajar masalah tata tertib. Akhirnya saya belajar lah dari situ. Dari 2014 saya kelola Lapak Bahari. Saya udah mulai pegang di situ. Saya belajar, terus saya lihat memang ternyata nggak semua pemain burung itu punya ekonominya bagus. Iya, terbesit dalam pikiran saya gimana kalau kita main dengan hadiah mewah tapi tiketnya murah. Biar semua kalangan itu bisa merasakan kerasnya persaingan di dalam patek. Akhirnya saya bikinlah pada saat itu tiket hadiah mewah, tiketnya murah. Ya alhamdulillah sih dari situ berjalan rame-rame. Padahal lapaknya kecil, tapi saya pikir antusiasnya ternyata memang kalau kita mengadakan tiket murah, hadiah mewah itu lebih tertarik, orang lebih tertantang. Nah, untuk sekarang nih Bang Dul, nah ini bisa dibilang kan sekarang Bang Dul kayak sekarang mengelola lapak di Lapak Alexis ya Bang Dul ya? Iya, betul. Nah di Lapak Alexis juga itu bisa dibilang sempat fenomenal kemarin ya Bang Dul ya. Dengan lomba setara mobilan, dengan tiket cuma 100.000 dan pesertanya 1.800 tuh teman-teman. Itu bisa dibilang peserta terbanyak di Jabodetabek lah. Iya. Kita ngomong kayak Iya, gitu. betul. Di Giringan B pastinya Betul, Bang Dul ya. betul. Pertama kalinya itu gimana nih perjalanannya bisa ngelola lapak di Lapak Alexis Bang Dul? Ceritain Bang Dul. Iya. Jadi dari awal itu tahun 2000 akhir-akhir mau lepas Lapak Bahari, saya udah mulai agak bingung tuh. Saya agak bingung, ini kita mau pindah kemana lagi nih? Masa hobi ini harus redup? Saya bilang. Benar-benar. Karena lahannya mau dipakai sama pemerintah, kita nggak bisa ngomong apa-apa karena memang lahan mau dipakai pemerintah. Akhirnya saya cari, alhamdulillah ketemu tanah kosong di Alexis. Nah, dapat tanah kosong di Alexis, saya diajukanlah ke penjaganya di situ. Saya coba lobby, ketemu kata sepakat antara penjaga pengelola dan saya sepakat. Pada saat itu pun saya bangunlah lapak itu. Nah, dibangunnya Alexis berjalan 3 bulan, benar Bahari itu tutup. Akhirnya pemain saya geser dari Bahari ke Alexis. Tapi tetap saya berkomitmen dimanapun saya pegang lapak, saya pengen tiket murah, hadiahnya mewah gitu loh. Biar semuanya kita punya hobi itu nggak terganjal dengan harga tiket gitu. Jadi semua kalangan bisa dirasakan. Alhamdulillah di Alexis ini kita juga begitu ide itu muncul, saya terapin. Alhamdulillah ya, kemarin pun kita udah pecahkan rekor di Giringan B sebanyak 1.800. Itu kalau menurut saya rekor udah luar biasa. Karena memang tujuan awal saya alhamdulillah ya, maksudnya tercapai lah di situ begitu. Tiket murah, hadiahnya mewah. Alhamdulillah Pantura pada datang. Apa ya, saya ngucapin terima kasih lah. Karena tanpa kalian pun kita bisa apa gitu. Nah Bang Dul, susah senengnya ngurus lapak kayak gitu gimana sih Bang Dul? Waduh, kalau dibilang susahnya dulu nih. Kalau dibilang susahnya lebih banyak susahnya, hampir 80%. Kalau senengnya kita nggak bisa tebak. Karena dalam pengelolaan lapak itu kita punya keinginan, belum tentu praktek di lapangannya sesuai, ya kan? Belum tentu. Kalau umpama bicara susahnya, banyak banget ya susahnya kadang-kadang ya. Kadang-kadang kita pengen perjalanan lomba ini berjalan mulus, lancar gitu kan sampai akhir, sampai ketemu sang juara.
pengen seluruh panitia pengen seperti itu mungkin. Tapi kendala-kendala di lapangan pasti ada aja yang namanya kesusahan ya. Enggak itu dari cuaca alam apa segala macam, enggak itu dari pemain kita sendiri. Ya tiba-tiba dari perjalanan juga di lop-lopannya juga banyak yang bermasalah burungnya pada saat itu. Terus kan kita ada gangguan-gangguan pemain genteng, itu kan yang harus kita selesain biar gimana pun tetap harus diselesaikan. Dan alhamdulillah pokoknya kalau cerita susahnya 85% banyak susahnya daripada senengnya. Pokoknya sedih dah kalau mau ngurus-ngurus lapak itu karena kita apa ya? Pemikiran yang ada di kepala saya belum tentu sama dengan ribuan pemain yang ada di Alexis. Bener. Karena kita hobi ini masing-masing punya egoisnya lumayan tinggi. Nah, ngomong senengnya Bang Dul. Ngomong senengnya kayak gimana nih? Kalau senengnya sih ya udah nggak ini ya. Kalau seneng yang memang nggak bisa diungkapin dengan kata-kata itu, ketika pemain dia main ke lapak kita merasa nyaman, perlombaan berjalan lancar dan ketemu juaranya, itu luar biasa lah buat kita, penghargaan lah ya. Ya berarti memang saya dan kru bekerja dengan baik dan cepat gitu loh. Karena nggak mudah loh kita menangani di atas 1000 pemain itu, waduh. Itu menurut saya pribadi nggak kuat, kalau tanpa dukungan teman-teman nggak akan kuat. Puyeng juga ya. Pusingnya minta ampun. Untuk human error. Human error apa, kita kasih fasilitas harus bagaimana. Wah itu pokoknya kalau bisa. Tapi kepuasan tersendiri ya seperti itulah kalau kita kerja timnya kompak, ya kan. Perjalanan lombanya enak, ketemu sang juaranya keluar, ya itu suatu kebanggaan lah. Kan kepuasan pribadi memang kalau buat saya pribadi dan teman-teman pasti punya kepuasan seperti itu. Walaupun saya dan kru juga belum profesional dalam menangani perlombaan ya, kita ini semua masih banyak tahap belajarnya, masih nimba-nimba ilmu, masih nyari-nyari ilmu, masih banyak belajar ilmu. Ya nggak pernah berhenti belajar lah kalau untuk ilmu. Akhirnya ilmu yang saya dapat saya bagi ke teman-teman karena ya bicaranya ilmu pengalaman aja sebenarnya. Dan alhamdulillah satu sama lain sih masuk. Jadi perjalanan lomba itu berjalan lancar, enak gitu loh, kompak. Nah ini mungkin Bang Ita mau nambahin coba dari yang kita rasain, yang dirasain lah di lapak Alexis kayak gimana? Yang saya rasakan di lapak Alexis, karena kan awalnya juga saya bekas pemain di Alexis. Waktu tahun pertama kali lapak Alexis buka, saya ini bekas pemain awalnya. Dari main, nah kebetulan saya kenal sama Bang Dul, ya kan. Setelah kenal Bang Dul dekat, nah Pak Ketua ini ngomong nih, Bang udah, ini bantuin gua, juga jadi panitia di sini. Oh ya udah, saya siap dan nanti saya akan bantu Bang Dul. Gitu. Lu lapak Alexis ada berapa orang sebenarnya Bang Dul? Awal mulanya? Awal mula cuman pakai 5 kalau nggak salah saya pakai 5. Yang intinya gitu. Iya. Saya waktu itu pakai 5, pakai memang putra wilayah waktu itu, putra daerah saya pakai. Karena sebisa mungkin karena saya nggak nyewa di situ, ngelola di situ, saya mau putra wilayah pun bisa ngelola lapak itu. Jadi ikut kerja lah gitu. Ikut kerja, jadi merasakan penghasilan. Iya, ikut merasakan lah, ada hasilnya di situ. Awal-awalnya begitu, saya pakai berlima. Ternyata dari 5 orang ini kita masih keteteran. Karena kan inflasi pemainnya tuh makin naik. Jadi udah nggak kuat nih dengan berlima. Saya minta tambah-tambahan lah dengan orang berpengalaman. Ada Bang Ita, ada Bang Boy, Bang Meksi, ada Bang Pulung ini, dan Bang Ompong ya. Nah ya Ompong ya kan. Bang Ompong ya, mungkin orangnya nggak ada hari ini di sini. Benar. Karena kalau malam agak Buat sibuk Bang dia. Ompong itu adalah joki pelepas ya Bang. Joki pelepas dan standby setiap hari di lapak buat teman-teman yang misalnya dari jauh Jabodetabek lah khususnya mau. Nah Bang Pulung juga bisa nitip kalau mau nerbangi, nitip juga bisa ya teman-teman ya. Cuman kesadaran dari teman-teman aja lah ya kan. Iya. Kalau udah nitip ya kasihlah uang rokok, uang buat beli es kayak gitu ya Bang Dul ya. Nggak dipungut standarisasi nggak berapa enggak. Tapi ya
keikhlasan lah. Keikhlasan dari teman-teman gitu. Bang Dul nyangka nggak sih lapak Alexis bakal seramai ini? Kalau bakal rame sekarang sebenarnya di luar dugaan juga ya, di luar dugaan. Tapi cuman saya punya keyakinan, saya setiap terjun kemanapun, pokoknya kalau mau kerja all out gitu loh. Semua harus benar-benar maksimal gitu. Akhirnya ya sebisa mungkin saya datanglah ke lapak-lapak lain, silaturahmi ke kandang-kandang lain, apa segala macem. Dengan begitu pun kita ngobrol santai sekaligus ngundang. Ya alhamdulillah dari hasil kerja keras itu ternyata memang terbukti lah, alhamdulillah. Teman-teman juga sama begini. Saya ngajak teman-teman udah undang yang lain. Karena bagaimana caranya ini bisa rame bukan dengan saya pribadi, tapi kan dengan hasil kerja keras tim. Ya alhamdulillah lah, akhirnya sekarang tuh kerja keras tim tuh benar-benar kelihatan. Walaupun saya sih nggak nganggep persaingan ya, walaupun lapak Alexis itu dijepit 7 lapak ya. Tapi saya pikir kalau kompak kita nggak akan terkalahkan. Saya cuma bilang begitu. Bukan berbicara masalah hadiah, bukan bicara masalah tiket murah. Kalau kitanya nggak kompak sia-sia, saya bilang begitu. Akhirnya saya memutuskan ya udahlah kita harus kompak satu sama lain ya. Walaupun plus minus anggota saya ada ya, tapi kita saling nutup lah. Yang punya kekurangan kita tutupin, punya kelebihan ya kita bagi-bagi. Dari situ kan kerja keras timnya tuh makin bisa kelihatan. Oh ya, makanya saya agak bangga ya dengan kerja keras tim itu. Bukan saya pribadi yang seneng gitu. Kalau saya puas, mereka pun pasti ikut puas gitu. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi karena kekompakan, jadi lapak Alexis bisa meriah sekarang. Nih orang-orang di belakang layar ya teman-teman ya, yang menyukseskan lomba di lapak Alexis. Betul. Sebagian di sini, nah sebagian ada yang nggak datang juga ya Bang Ita ya. Banyak yang nggak datang banyak. Kalau malam mereka orang pada sibuk, Kalau malam ada yang ngepet, ada yang ngojek. Nah, Bang Dul, saya nanya nih, misalnya nih ada pemain dari luar daerah, misalnya mau main ke Jabodetabek nih, fasilitas apa yang diberikan sama para pemain yang dari luar daerah, misalnya dari Bekasi atau dari Pantura, ya intinya yang dari dari Jakarta lah, luar Jakarta kayak gitu. Fasilitas apa sih yang buat teman-teman kayak gitu? Oh iya betul. Iya, ini kan Alexis mau mengadakan ada tersisa 2 event lagi. Event pralombanya di 40 juta mobil second dan di 90 juta mobil new Datsun ya. Iya, jadi untuk teman-teman khususnya ini terkhusus teman-teman dari luar kota, Pantura atau Sumatera, itu jangan pernah khawatir untuk datang ke Alexis. Alexis itu memberikan fasilitas ya, motor, dongdang, sampai penginapan. Kita jamin dari mulai handuk, AC, TV, tempat tidur, tempat parkir, buat naruh kandang, semua kita siapin. Tanpa dipungut biaya, speser pun nggak dipungut biaya. Nah ini berarti tinggal 2 event lagi nih Bang Dul nih. Tinggal 2 event. 40 juta sama 90 juta. Iya. Nah buat teman-teman nih yang masih belum merapat ke lapak Alexis, pokoknya diharapkan merapat ya teman-teman ya, karena fasilitas insya Allah udah disiapkan ya Bang Dul ya. Nah, ada persiapan khusus nggak Bang Dul kayak pengamanan burung, misalnya kan burung lomba nih ada yang kenceleng apa kayak gitu, ada booster lah kalau biasanya disebut kayak gitu Bang Dul. Oh iya, kalau ada booster-boosternya iya. Gitu, Bang Dul. Kalau itu sih booster udah pasti ya, karena memang kalau pelayanan dari kita itu booster itu kan salah satu pelayanan. Jadi tingkat kenyamanan dan keamanan pemain itu benar-benar kita jaga. Hanya memang kalau menjaga burung itu beda kita dengan menjaga hewan-hewan melata begitu ya. Kalau ini kan sifatnya terbang, ya. Karena jadi di dalam setiap pencarian itu nggak terlalu mudah makan waktunya, nggak. Ya kita butuh waktu karena kita juga memang tahu sendiri tamunya kita ratusan burung yang itu, tapi alhamdulillah di lapak Alexis itu untuk saat ini di Star Dalam itu bicara hilang kayaknya hanya 50% itu ya
sangat minim lah kalau untuk, karena memang treknya gampang, mudah. Ngeplong ya. Ngeplong, jaraknya juga cuma 640 650-an dah itu. Oh. Jadi gampang banget lah. Jadi kalau untuk booster itu kita paling kalau dia keluar jalur. Ya kalau masih dalam jalur mungkin bisa kita arahin, tapi kalau udah keluar jalur kan kita kejar. Karena memang biar gimana pun di situ tanggung jawab panitia benar-benar dilihat kan ya. Maksudnya peran panitianya. Makanya di sini juga boosternya nggak tampil sih memang. Kita ada yang pakai orang wilayah boosternya. Ada yang memang sehari-harinya tugas di aneh-aneh memang boosternya. Ada yang kita dari tukang parkir mobil yang di depan-depan hotel. Karena di setiap titik-titik jalur itu memang kita pasang. Jadi semua ibaratnya ya semua orang bisa merasakan rezekinya dari lapak Alexis. Iya, betul. Nah, kita tadi kan udah nanya ya teman-teman ya. Kita udah nanya sama Pak Ketu ya. Nah, sekarang kita nanya ke Kru. wasit nih, ke kru nih. Gimana Bang Meksi? Suka dukanya jadi wasit di lapak Alexis? Yang bisa dibilang pesertanya kalau sekarang kan beludak lah, banyak gitu lah. Ya Ada kan? pemain nasionalnya. Ada pemain nasionalnya, Ada pemain lokal. profesionalnya. Pokoknya komplit nih. Ada yang profesional, ada yang masih Amatiran, baru, ya kan? iya. Ya, gimana nih menurut Bang Meksi nih? Sedikit Terutama cerita lah. untuk perkembangan Alexis. Saya selalu tanpa saya sangka-sangka sangat spektakuler sekali dari tamu-tamu luar sampai perkembangan sekarang Alexis bisa jadi rame. Pokoknya luar biasa lah, di luar dugaan saya. Sebagai kerja di karena itu suka dukanya tuh luar biasa. Ada ya kita kan ya nyala manusia biasa lah, kita kan bukan siluman aja masih ada salahnya. Iya betul. Banyak dukanya ya. Iya, kadang-kadang kan Kita kerja bener disalahin. kita kerja bener aja salah, kalau Namanya juga salah. Ya kita kan lawannya trik panas matahari. Gimana sih kalau sebagai pemain penonton paling enak lah Maido. Bahasa Maido itu paling enak sebenarnya. Di tengah itu kita kerja itu udah maksimal, sangat maksimal sekali lah. Menurut saya. Menurut saya, cuman bagaimana lagi kalau memang ada sedikit salah ya kita sebagai manusia wajar. Harus dimaklumi. Maka kita kan nggak ada unsur sengaja atau gimana lah. Makanya ini tinggal 2 event lagi. Ya dari kita semua saya mohon kompak dan netral. Harus Harus dulu siapa pendatang tim dari mana kita kerja semua ajang itu pengen jadi pemenang. Sportif lah ya. Sportif Biar gue terutama itu kasih semua orang itu kesempatan biar merasakan hobi ini indah di Merpati. Saya pengen perlombaan ini berjalan lancar, ya kedudukan sebagai panitia dan itu semuanya kompak dan netral. Nggak ada segi berpihak sana sini. Kita cari uang itu rezeki sudah ada yang bagi. Kita sudah dibayar sama panitia bahasanya. Kalau ada dari sisi lain rezeki ya itu rezeki anak istri kita. Kalau yang punya anak istri bahasanya. Cuman ya untuk event ke depan 40 sampai berapa pendul? 90. Semoga kita semuanya sehat dan bisa tampil untuk membantu panitia di Alexis untuk meramaikan event-event yang sangat spektakuler. Tiket murah, hadiah mewah. Kalau Anda merasa burung Anda sanggup turunkan di Alexis. Keren. Terima kasih. Dari saya cuma itu saja. Oke, nih saya mau nanya sama sini, Bang Meksi. Nah, tadi udah dari wasit ya teman-teman ya, perwakilan dari wasit. Nah, Mas Boy juga wasit. Nah, sekarang saya mau nanya ke joki lepas nih. Suka dukanya jadi joki lepas. Joki antar lepas. Ya, joki antar lepas juga kan. Nah, suka dukanya kalau lagi event ramai kayak gimana nih? Ya kadang Nih, diomelin, tolong dijelasin. kadang diketawain. Ya suka dukanya ya semua campur aduk lah. Imbang lah, ada suka ada dukanya gitu. Imbang gitu ya. Iya. Imbangnya gimana nih Mas? Ya kadang diomelin, kadang diketawain gitu.
Gimana nih Bang yang nih? Ya pokoknya tergantung kebutuhan aja lah di lapangan kita apa Usaha pelayanan lah ya. maksimal, diusahakan maksimal. Oke. Ya dah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi ya pastinya ada suka dukanya pasti ya. Namanya kita manusia biasa ya Bang Dul ya. Bener. Pasti ada salahnya, tapi kesalahan itu sebisa mungkin harus diminimalisir. Nah, Bang Dul, saya mau tanya, ini kan udah nyampe 90 juta. Kemarin kan event 80 juta juga udah ya walaupun kemarin dibagi dibagi 7 ya karena itu pertama kali ya Bang Dul ya. Iya. Dan dengan tiket hanya berapa? 100.000 teman-teman ya, peserta membludak. Jadi kemarin sempat dibagi 7 sebenarnya Bang Dul. Iya. Karena ada problem sedikit ya Bang Dul. Ada trouble ya. Ya ada trouble sedikit. Human error. Nah, jadi kemarin wajar lah Bang Gita. Soalnya itu pertama kali dan semoga untuk giringan depan nggak ada kayak gitu Bang Gita. Nah, Amin. saya nanya Bang Dul lagi nih. Bang Dul, ada kemungkinan nggak sih Lapak Alexis ngadain event New Aila nih? Kan baru 90 juta nih. Nah, event New Aila kemungkinan ada apa nggak sih Bang Dul? Besar kemungkinan ada ya, tapi nggak waktu mepet ini dan kayaknya nggak di tahun ini. Nggak di tahun ini. Karena memang kalau saya lihat biografik cuacanya, kalau untuk setelah event 90 juta ini agak kurang bersahabat. Karena kita hujan, angin besar ya kan. Jadi kurang agak-agak inilah sedikit merugikan untuk pemain, hanya menguntungkan untuk panitia kalau cuaca seperti itu. Jadi nggak imbang. Iya, kemungkinan juga memang ada nanti di tahun 2025. Ada. Mungkin lebih dari Ayla ada. Iya. Itu teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang belum merapat ke Lapak Alexis, harap merapat ya teman-teman karena slogannya tiket murah hadiah mewah teman-teman. Nah Bang Dul, saya mau nanya buat teman-teman yang jauh kayak gitu, yang baru mau ngamen ke Lapak Alexis nih Bang Dul nih, yang tadinya belum merapat, mungkin giringan depan mau merapat nih. Iya. Di Lapak Alexis sebenarnya ada berapa titik sih yang harus biar titik aman lah gitu, maksudnya biar nggak terburu-buru, walaupun trek pendek kan pasti ada aja lah hambatannya gitu kan. Oh, kalau mungkin Bang Gita bisa jelasin treknya. Iya. Nah, ini Bang Gita yang sering di Lapak nih. Alexis. Ini Bang Gita mohon dijelasin nih. Lurah Lapak di sini aja. Nah, monggo dijelasin Bang Gita. Oke. Aduh. Nah, begini teman-teman yang mau main ke Alexis, Lapak ke Alexis, karena kan di Alexis ini treknya memang dekat, kelihatannya pun memang mudah, tapi juga nggak mudah-mudah banget gitu loh. Jadi awal Alexis itu treknya itu kan awalnya kan dulu kan jauh, trek luar, sekitaran 900-an ya. 900. Karena kalau kita main di trek luar itu burung dibawa keluar. Resiko. Nah, jadi kalau burung dibawa keluar mungkin agak kenkleng. Nah, Bang Dul dan saya punya pemikiran gimana supaya burung itu tidak harus keluar jalur. Jadi dari lapak itu lurus terus tanpa ada belok-belok. Nah, untuk titik lapak itu ada 1, 2, 3, 4, 6 sampai start yang baru. Jadi untuk pemain itu harus dimapanin burung itu pas di turunan. Titik ke berapa tuh? Titik 1, 2, 3. Titik ketiga. Titik ketiga burung harus dimapanin di situ dulu. Bener-bener harus lepasan, harus banyak gitu ya. Karena di situ lembah. Jadi lembah itu di situ ada putaran angin. Tabrakan angin gitu ya. Tabrakan angin. Makanya harus dimapanin di situ dulu kalau orang yang baru main di Alexis gitu loh Mas Ibrahim. Kalau burung sudah di situ sudah pala tidak nengok aman lurus terus, itu boleh dijauhi. Itu cepat patokannya pokoknya pas turunan. Pas di ratanan ini. Ya, kan tanjakan begini dia ada turunan. Nah, di situ harus kita mapanin burung. Gitu Mas Ibrahim. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi harus dilepasin banyakin ya Bang itu ya. Di lepasan turunan itu harus dibanyakin tuh teman-teman.
Jadi ntar bayar ke setarnya gampang. Bener. Kalau sudah di situ mapan burung, udah enak setarnya. Nah tuh, jadi buat teman-teman jangan ngelihat ngeplongnya lapak Alexis. Emang lapak Alexis bisa dibilang lapak paling plong di Jakarta. Iya, betul. Ya kan? DKI ya, ini kita seluruh DKI ya. Lapak yang paling ngeplong itu Alexis. Bener-bener, emang iya sih teman-teman ya. Itu lapak paling plong. Tapi jangan nafsu intinya ya. Kan ada burung cerdas, ada burung nggak cerdas. Ada burung cerdas dan ada burung lemas. Itu harus paham. Ya, tadi udah dijelasin masalah lepasan mau ke menuju star ya teman-teman ya. Titik amannya gimana, cara ngelepas starnya biar burung tuh aman gitu kan. Nah, sekarang saya mau nanya nih, Bang Ita ya, Bang Ita lagi yang jawab ya. Bang Ita, ada fasilitas apa aja yang di lapak nih? Kayak CCTV kayak gimana? Terus yang namanya event mobilan ya kan, CCTV ya harus yang pokoknya yang bisa dibilang Proper. yang harus sebisa mungkin biar nggak ada apa namanya ya, walaupun ada kesalahan di wasit kan bisa minimalisir di kamera ya kan. Ini fasilitas di lapak Alexis kayak gimana? Bang kita apa Bang Dul? Bang Dul gimana Bang Dul? Iya, jadi di kita ada kamera ya, kamera untuk voting ya. Kamera untuk voting itu lumayan terbilang bagus lah. Karena kita pakai bagus dan ada 4 channel, hanya kita baru 4 channel. Tapi alhamdulillahnya selama perlombaan berjalan kamera itu sangat membantu lah. Sangat membantu dan memang di kamera kita itu memang belum ada ini ya, pembukaan kamera gratis belum ada di kita. Hanya memang pembayarannya pun tidak semahal harga tiket, enggak. Iya, jadi masih umum lah Mas Semprang ya, karena masih umum. Saya menyamakan dengan lapak-lapak yang lain, kalau kita memang harus bayar, kita bayar, nggak apa-apa pemain. Tapi tidak terlalu menekan pemain. Membebankan banget. Iya, jangan sampai burung kita mau menang terhalang dengan biaya kamera. Itu jangan sampai kayak begitu. Kalau wasit ya mungkin punya kelemahan mata, kelemahan fisik. Udah Wasit gitu kan panas ya Bang. panas, wasit bisa salah, tapi kalau kamera sudah pasti fakta gitu loh. Nah, untuk biaya apa namanya? Biaya buka kamera nih di lapak Alexis sendiri nih. Itu biasanya kalau event mobilan dengan tiket berapa sih? Apa misalnya nih buka kamera awal 100.000, ntar pas mau menuju babak final ntar berapa gitu, naik lagi apa gimana gitu? Kalau di Alexis selama ini berjalan kita nggak ada main sistem babak, mau babak awal sampai final kalau memang harganya setengah dari harga tiket, umpama tiket 150 ya flat 50 sampai final. Oh, jadi flat gitu ya Bang Dul? Flat 50 sampai final. Iya. Kalau kayak gitu kan nggak terlalu membebankan pemain. Bang Dul, ini kan kita tadi udah bahas semua nih dari fasilitas lapak, terus buat fasilitas para pemain yang dari Pantura kita udah bahas semua, dari jalur treknya, jalur amannya kayak gimana, cara ngelepasnya kayak gimana biar aman burung-burungnya yang main di lapak Alexis. Tadi kita udah bahas semua. Nah, sekarang tinggal Bang Dul buat ngajak nih teman-teman biar event giringan depan, giringan total 40 juta sama 90 juta biar teman-teman yang belum merapat ke lapak Alexis biar bisa merapat ke Alexis dan bisa lomba di situ, suka seneng-seneng bareng di sono, biar eventnya makin rame, biar eventnya juga berjalan lancar. Bang Dul, monggo Bang Dul ajak teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Saya Randul, Ketua Lapak Alexis, mengajak dan mengundang teman-teman sahabat Merpati Kolong Bebas dimanapun berada yang menonton video ini, segera hadiri dan datang ya, bawa jagoan-jagoan Anda ke lapak Alexis di Giringan B, karena memang kita akan ada event 40 juta dan 90 juta. Disitulah saatnya Anda menunjukkan performa, pola latih, pola rawat, dan pola tanding. Karena di situ Anda benar-benar diuji keseriusan Anda dalam melatih, merawat, dan
bertanding. Saya mengundang teman-teman yang ada khususnya di Jakarta untuk hadir di lapak Alexis karena ini benar-benar uji kemampuan player Anda ketika Anda datang ke Alexis untuk bertempur melawan burung-burung lain seperti sekelas Pantura ya. Karena dari Pantura saja kemarin saya pulang dari JKK Semarang sudah terkonfirmasi ada 6 tim besar yang siap hadir ke lapak Alexis ya. Mantap tuh. Iya, karena di situ ada Pak Haji Akrom, tim Kaila Dava, Mas Iwan Abimanyu, terus ada Mas Tata ya, RJB, ada Mas Yon dari Mutiara, Mas Cai dari Mutiara Hewit, dan Mutiara ABT itu datang konfirmasi. Farhan Penjalin, Bento Bakuldara, dan lain-lain yang terkonfirmasi. Itu alhamdulillah, itu siap meramaikan lapak Alexis dan siap bersaing dengan burung-burung Jabodetabek. Insya Allah kami segenap panitia menjalankan amanat itu dengan sportivitas. Adapun kesalahan mau dimaafkan karena itu kita sifatnya hanya manusia ya, yang punya kelemahan. Insya Allah pun nanti di event 90 saya akan hadirkan wasit-wasit nasional biar kita semua ini berjalan dengan netral ya, akan dibantu dengan wasit-wasit lokal yang ada di Alexis. Jadi saya memandu teman-teman saya untuk sama-sama belajar nih. Ya, oh seperti apa sih wasit nasional? Oh seperti apa sih penanganan perjalanan lomba? Nah, jadi jangan lupa pokoknya ramaikan lapak Alexis ya teman-teman ya. Nah di tanggal berapa Bang Dul? Tanggalnya nih. Oh iya saya lupa ya. Tanggalnya. Ini di event utamanya itu ada di tanggal 6, 7, dan 8 September. Itu di total 90. Jadi teman-teman kalau memang yang masih masih bingung cari informasi, kita semua belum ada grup WA, belum ada. Kita semua masih disebarluaskan tentang informasi itu ada di Alexis, di Facebook Alexis Independent. Jadi info-info tentang lapak Alexis, event-event yang ada di lapak Alexis itu kita semua share di lapak Alexis Independent. Jadi terus ikuti, bergabung dengan Alexis Independent. Di situ bakal mendapatkan informasi-informasi tentang burung pulangan, ya, terus perlombaan, giringan A dan giringan B itu semua kita share di lapak Alexis dengan semua kru panitia yang ada di sini. Ini semua sebagai adminnya, ya. Nah, Bang Dul tadi lupa pertanyaan terakhir nih. Ini pertanyaan terakhir Bang Dul. Banyak teman-teman yang kita kayak ke saya, ke Papa Cile, yang beda live kayak ke Bang Paul, ada Bang Gusti, terus teman-teman youth creator lah, banyak yang nanya kayak gini Bang Dul. Bang, lapak Alexis sebenarnya di mana sih Bang? Tuh banyak yang kayak gitu nanya kayak gitu Bang. Iya. Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Iya, nah ini mungkin karena ini ada putra wilayah nih, nanti dijelasin masalah alaman. Coba Bang Adi Nah, Bang Adi, iya, monggo dijelasin Bang Adi. lapaknya tuh. Ya, lapaknya posisinya di Persisnya mana di mana? sebenarnya? Persisnya ya. Biar gampang jelasin. Alamatnya ke teman-teman, dulu. alamatnya, lewatnya mana kayak gitu. Posisi persisnya lapak Alexis itu di Jalan Kampung Muka, RT 06, RW 04, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan. Kalau yang masih bingung itu bisa di search di Google Maps. Itu di situ ada lapak Alexis. Kalau misalkan jalur enaknya, kalau misalkan dari kota itu nanti belok aja ke kanan, pokoknya arah ke Hotel Alexis. Iya, Itu patokan pokoknya di belakangnya. Berarti patokannya Hotel Alexis. Hotel Alexis Pas ya. belakang persis. Oke. Nah, tuh teman-teman ya. Jadi itu patokan lapak Alexis itu di belakang Hotel Alexis ya teman-teman ya. Ancol, Jakarta Utara masuknya ya Bang. Iya, betul. Oke, nah kayak nih Bang Dul, kita tadi udah jelasin semuanya. Lapaknya udah semuanya pokoknya ya. Kayaknya udah cukup nih buat teman-teman, informasi buat teman-teman. Nah, buat Bang Dul saya ucapin terima kasih Terima Bang kasih, Dul, terima buat kasih. waktunya. Saya bisa ngonten di sini, saya bisa silaturahmi ke sini ke teman-teman semuanya. Nah, pokoknya semoga untuk di giringan depan di event 40 juta dan 90 juta semoga eventnya berjalan lancar, Amin. rame, Amin. dan pastinya ada juara sejati. Oke Amin. teman-teman, Amin. kayaknya sekian dulu dari saya. Semoga konten ini bermanfaat.
Pokoknya buat teman-teman ditunggu kehadirannya di Lapak Alexis ya teman-teman ya, untuk berpartisipasi lomba dan ramaikan Lapak Alexis. Alexis, Makin eksis. Alexis, Makin eksis. mantap. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.